Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersama akan mengawali kebaktian pagi hari ini. Oleh karena itu, kita bersama-sama mengambil saat teduh. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih, karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, ada pada saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersama-sama untuk memuji nama Tuhan melalui pujian KPJ nomor 14, kita pujikan bait pertama dan yang ketiga. Kulo samyo tetunggilan laprotim reng pangeran wek sinungan kacekapan wabagas kasarasan kulo tansah ngunggong Gusti lan aji aseyati wek ing ayo mengse ringin makin Gusti sarto sagung yang titah mongso kang sile kumanti samuka wis wong endah kulo tansah ngunggong Gusti lan ajri aseyati wing ayo mengse Saudara-saudara, sekarang kita bersama-sama tunduk kepala, berdoa mohon pertolongan dan bimbingan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih dan Penyayang, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami umat-Mu pagi hari ini ya Tuhan, bersama-sama menghadap kehadirat Engkau, mengucapkan syukur dan terima kasih, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup dan kehidupan kami bersama. Terbukti sampai pagi hari ini, kami semua boleh menikmati berkat kekuatan, kesehatan, keselamatan, bahagia, sukacita yang berasal dari Engkau sendiri. Bapa di surga, kami semua datang ke hadirat Engkau dengan segala kerendahan hati pikiran kami masing-masing. Kami sungguh mengaku dan menyadari bahwa hidup kami ini tidak sempurna di hadapan Tuhan. Kami sering melanggar apa yang menjadi perintah dan firman-Mu, baik sengaja maupun tidak. Baik yang kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kami sungguh mengakui dan menyadari kami sering melanggar apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu, sehingga kami semua sering jatuh di dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami semua memohon tangan pengasihan Engkau. Engkau senantiasa berkenan mengasihi hidup kami, mengampuni dosa-dosa kami, agar kami semua benar-benar boleh layak menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami semua boleh layak untuk ikut ambil bagian di dalam kebaktian pagi hari ini. Tuhan, di tengah-tengah kebaktian pagi hari ini, kami bersama-sama ingin mendasarinya dengan pembacaan sabda-Mu yang disaksikan di dalam Alkitab.
Oleh karena itu, kiranya Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan membuka akal budi pikiran kami masing-masing, dan Kau kuasai dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mampukan untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh memberikan penghiburan kekuatan, iman percaya kami kepada Engkau, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman di dalam kami menapaki kehidupan ini, dan biarlah apa yang kami lakukan setiap hari hanyalah kehendak-Mu saja yang terjadi. Dengan demikian kami semua boleh senantiasa menikmati hidup yang penuh damai sejahtera yang berasal dari Engkau sendiri. Kami sungguh menyerahkan jalannya kebaktian pagi hari ini, awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah bangkit itu. Amin. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita saat ini bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 59. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita kali ini diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 14 bagian A, kemudian disambung
ayat 36 sampai dengan 41. Kemudian yang kedua diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 9. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 9. Kemudian yang ketiga diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35, namun akan baca mulai ayat 21. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon."
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pembacaan sabda Tuhan pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa rindu mendengar, merenungkan, terlebih melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kita bersama-sama memuji Tuhan kembali melalui KPJ nomor 194 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi ayat nas dari bacaan kita tadi adalah ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31 demikian, ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah kali ini diberikan judul Hidup dalam Mata Iman yang Terbuka. Hidup dalam mata iman yang terbuka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, terhalangnya pandangan mata kita bukan saja bisa dialami secara fisik, tetapi juga bisa dialami secara spiritual. Bisa saja seseorang itu sudah terlibat aktif di dalam pelayanan di gereja, aktif beribadah, tetapi mata hati masih gelap dan tertutup. Nah, hal ini disebabkan karena memiliki harapan dan fokus yang keliru atau yang salah. Sama seperti bacaan kita tadi, saudara, di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, khususnya ayat yang ke-21. Nah, disangkanya, saudara, Yesus adalah mesianik Yahudi yang akan membuat Israel menjadi jaya, menjadi kuat, seperti pada masa pemerintahan Daud. Ayat 21 di dalam bacaan kita tadi, saudara, di sana dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara-saudara, orang-orang Israel ketika itu salah
mengerti tentang kedatangan Tuhan Yesus. Disangkanya Yesus datang secara duniawi, memerintah untuk menjadikan Israel menjadi jaya, menjadi kuat, seperti ketika pemerintahan Raja Daud. Nah, pikiran dan pengertian mereka, saudara-saudara, tertutup oleh kebenaran mereka sendiri. Sehingga karya Allah di dalam diri Yesus Kristus tidak mampu membuat mereka ini percaya dan mengalami pembaharuan di dalam hidupnya. Mata batin mereka terbuka tatkala mengalami peristiwa makan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka menyadari bahwa mereka baru saja mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Ayat 30 sampai dengan 31, saudara, di sana dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, mata arti secara harfiahnya adalah indera untuk melihat. Sementara yang dimaksud di dalam bacaan kita Lukas pasal yang ke-24 ayat 35 sampai dengan ayat 13 sampai dengan ayat 35 adalah arti kiasan, yaitu mata dalam artian kesanggupan untuk mengerti. Mata batin mereka terbuka, yaitu kesanggupan hati atau batin mereka untuk mengerti karya Allah di dalam diri Yesus Kristus. Nah, penerangan batin atau pencerahan iman dialami mereka, saudara. Dan mereka pun menceritakan kepada ke-11 murid yang lain. Dalam bacaan kita tadi ayat 34 dan 35 di sana mengatakan, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecahkan roti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau kita semua mau jujur, perjalanan kehidupan kita seringkali diwarnai dengan berbagai macam kekecewaan batin yang sebenarnya berasal dari gambaran keliru kita mengenai apa dan siapa tumpuan harapan hidup kita. Misalnya saja, saudara-saudara, ada orang yang menjadikan kekayaan dunia sebagai tumpuan satu-satunya di dalam kehidupan. Akibatnya ketika kekayaan itu pergi dari hidupnya, ia menjadi orang yang merana. Ia kecewa sepanjang hidup karena harus hidup dalam keadaan kekurangan, hidup dalam kemiskinan, dan mereka
seperti orang yang tidak bertuhan. Ini saudara-saudara, akibat kalau manusia salah meletakkan tumpuan hidupnya. Seakan-akan hidupnya itu hanya dari harta kekayaan yang ada. Harta kekayaan dinomor satukan saudara. Sehingga ketika harta kekayaannya hilang, lenyap, habis, mereka merana, mereka kecewa. Dan mereka seakan-akan tidak bertuhan, saudara. Ada yang juga yang menjadikan salah satu anggota keluarga yang kebetulan menjadi orang berpengaruh di daerahnya menjadi tumpuan dan harapan hidup mereka. Mengandalkan saudara yang memiliki pengaruh dan memiliki kekayaan. Ketika tiba saatnya saudara yang senantiasa menjadi andalan ini meninggal dunia, mereka ibarat kerbau yang kehilangan tanduk saudara. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Yang jadi tempat pertama mereka meminta pertolongan, kecewa terhadap keluarga besar karena tidak serespek orang yang mula-mula dibanggakan untuk menjadi tumpuan pertolongan hidupnya. Karena orang yang menjadi tumpuan hidupnya meninggal dunia, dia kebingungan saudara, kecewa, mau minta pertolongan kepada siapa lagi. Nah saudara-saudara, orang menjadi tidak tahan berhadapan dengan penderitaan, berhadapan dengan kesulitan karena ada sesuatu yang keliru tentang siapa tumpuan dan harapan hidupnya. Apa dan siapa tumpuan hidup mengikut Kristus? Hanya satu saudara, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Tiada yang lain. Yesuslah saudara yang menjadi tumpuan hidup kita. Yesus yang sudah bangkit itulah saudara yang menjadi harapan kita, menjadi kekuatan kita. Jangan yang lain saudara, supaya kita tidak menjadi kecewa. Tumpuan kita bukan kekayaan saudara. Tumpuan kita bukan kepada seseorang saudara, tetapi hanya kepada Yesus saudara. Supaya kita menjadi tentram damai. Karena Yesuslah yang menjadi tumpuan hidup kita. Yesuslah yang menjadi tumpuan iman kita. Iman kepada Yesus Kristus yang bangkit sungguh berharga saudara. Lebih berharga dari emas. Seperti yang dijelaskan di dalam bacaan kita tadi, yaitu di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 9, khususnya ayat yang ke-7. Bahwa mengikut Kristus, berharap kepada Kristus Yesus, itu lebih berharga daripada emas saudara. Maka itu saudara-saudara kita di sini diingatkan supaya kita semua senantiasa hanya menumpukan hidup kita hanya kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit itu. Saudara, sebagai para pengikut Yesus Kristus, kita belajar dari Petrus yang dengan bersemangat dan bersukacita mewartakan keselamatan dalam Kristus, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Di dalam bacaan kita, di dalam Kisah Para Rasul tadi, saudara-saudara, di sana menjelaskan Kisah Para Rasul pasal yang kedua
khususnya ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Semangatnya Petrus, saudara, membawa kemenangan yang luar biasa. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, dan ketika itu ada 3.000 jiwa yang mendapatkan keselamatan dari Yesus, menerima baptis kudus, saudara. Saudara-saudara, kesediaan kita untuk terus menyaksikan Kristus di tengah-tengah dunia, hidup dengan berlandaskan kasih, hidup yang berlandaskan pada pengharapan, keadilan, kebaikan menjadi gaya hidup kekristenan kita. Dan sebagai wujud bahwa kita ini hidup dengan mata batin, dengan iman kita yang terbuka di hadapan Tuhan. Kemampuan untuk memahami kebenaran yang dinyatakan oleh Allah dalam Yesus Kristus, terus kita hayati dalam keseharian melalui sikap, tingkah laku, perbuatan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Kebenaran dari Allah yang terus kita pancarkan, sekalipun berhadapan dengan tantangan, saudara. Jangan pernah ada kata mundur, saudara. Memang banyak tantangan yang harus kita hadapi ketika kita akan memberitakan kebangkitan Yesus itu. Saudara-saudaraku, keputusasaan yang tak berkesudahan, kekecewaan yang tiada hilang, jiwa merana yang tak kunjung mereda, kebencian yang tak kunjung padam, kegamangan yang berlarut-larut, penyakit yang bisa merabunkan mata rohani kita, mata iman kita, saudara. Nah, sebagai pengikut Yesus Kristus, saudara, panggilan kita adalah hidup di dalam penghayatan menyaksikan kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Beriman kepada Kristus yang bangkit. Ia yang meneguhkan hati kita di saat topan melanda. Ia meneduhkan batin kita di saat angin bergelora. Ia yang menguatkan kita di saat penderitaan datang menimpa kita, saudara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, milikilah hati yang terbuka di hadapan Tuhan, supaya tidak ada selubung dalam diri kita. Hidup kita menjadi bermakna bagi siapa saja, di mana saja, karena kita hidup dengan mata iman yang terbuka. Maka itu, saudara, ada pujian di dalam Kidung Ria nomor 18. Kidung Ria nomor 18. Hatiku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Saudara-saudara, milikilah hati yang terbuka di hadapan Tuhan, supaya tidak ada selubung dalam diri kita masing-masing.
hidup kita menjadi bermakna bagi siapa saja. Karena kita hidup dengan mata iman yang terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekarang disilahkan berdiri. Bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, kita ungkapkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persetujuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang kita bersama-sama untuk mendengar dan menikmati persembahan pujian dari vokal grup pemuda GKJW Jemaat Mulyosari tahun 2000-an dengan judul Doa Mengubah Segala Sesuatu. Disilahkan. Di tengah keadaan dan kenyataan seperti pandemi COVID-19 saat ini, tentunya dapat membuat kita menjadi khawatir dan putus asa. Tetapi dengan doa kepada Tuhan, kita dapat meminta pertolongannya. Doa yang benar dengan iman yang besar berkuasa untuk menyelamatkan kita. Untuk itu, kami dari alumni Pemuda GKJW Mulyosari mencoba menghayati doa dengan lagu yang kami nyanyikan dari rumah masing-masing. Selamat berdoa, Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Salam damai sejahtera bagi kita semua. mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata
sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Demikian Ibu Bapak dan Saudara-saudara persembahan pujian dari vokal grup Pemuda GKJ Jemaat Mulyosaari tahun 2000-an dengan judul Doa Mengubah Segala Sesuatu. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh kita dasari dengan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Atas dasar firman Tuhan ini, marilah kita bersama-sama membawa persembahan syukur kepada Tuhan dengan sukacita, dan kita iringi dengan pujian KPJ nomor 267. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Krono
Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekarang kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami naikkan kehadirat Engkau, karena Engkau senantiasa menyertai memberkati, terutama di dalam kami membangun kebaktian pada saat ini. Awal, pertengahan hingga akhirnya semua boleh kami lalui dengan penuh keselamatan, bahagia, sukacita, karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sempurnakan di dalam hati pikiran kami masing-masing, agar firman Tuhan ini boleh berguna bagi kehidupan iman percaya kami kepada Engkau, dan kami umat-Mu semakin hari semakin melekatkan diri hanyalah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkatilah kami semua kekuatan, kemampuan, agar kami umat-Mu ya Tuhan boleh mampu melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kami setiap hari, sehingga kami umat-Mu senantiasa boleh menikmati hidup yang penuh damai sejahtera yang berasal dari Engkau sendiri. Kami saat ini berdoa bagi warga jemaat-Mu yang terbaring menderita sakit. Kiranya Tuhan Ku berkenan hadir dalam hidup mereka, yakni Bapak Gaton, Ibu Jatur, Ibu Pramu, Ibu Darmaji, Ibu Sarjono Suja, Bapak Daniel, Ibu Edi, dan Ibu Kaspiati. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sudah bangkit, berkenan hadir dalam hidup mereka. Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu, agar mereka boleh cepat sembuh, karena berkat pertolongan yang berasal dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Engkau senantiasa memberkati mereka kekuatan kesehatan, jauhkanlah seluruh warga jemaat-Mu dari segala gangguan sakit penyakit, agar seluruh warga jemaat-Mu boleh memiliki tubuh yang kuat, yang sehat, dan semakin bersyukur kepada Engkau saja. Kami saat ini juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahirannya, perkawinannya. Engkau senantiasa memberkati mereka satu persatu. Engkau berkati rezeki yang melimpah, agar apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka boleh tercukupi karena berkat kemurahan yang berasal dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu melalui segala usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Allah Sang Sumber segala berkat senantiasa melimpahkan berkat-Mu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan hidup setiap warga jemaat-Mu benar-benar boleh tercukupi karena berkat kemurahan yang berasal dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat yang masih duduk di bangku pendidikan. Engkau senantiasa memberkati, menyertai di dalam belajar mereka, agar anak-anak jemaat ini boleh berhasil di dalam menempuh pendidikannya, dan biarlah keberhasilannya hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk masa depan kehidupan mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk Gereja Kristen Jewetan Jemaat Mulyosari. Engkau senantiasa menyertai memberkati setiap langkah pelayanan kami bersama, agar semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus semakin dimuliakan oleh seluruh warga jemaat-Mu. Kami juga memohon Tuhan, Engkau Allah Sang Sumber segala berkat. Kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu di tengah-tengah jemaat Mulyosari, melalui seluruh warga jemaat-Mu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kegiatan pelayanan jemaat-Mu Mulyosari boleh tercukupi karena berkat anugerah dari Engkau sendiri. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Engkau senantiasa memberkati, Engkau melindungi, menjauhkan dari segala gangguan apapun. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa negara kami,
yang memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kasih. Engkau senantiasa menyertai mereka, agar apa yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa negara kami hanya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga di tengah-tengah bangsa Indonesia ini boleh tercipta suasana kehidupan yang penuh damai sejahtera dari Engkau sendiri, terutama di tengah-tengah menghadapi wabah virus corona. Tuhan, Engkau memberkati hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa negara kami dan kami seluruh rakyat Indonesia. Biarlah kami boleh menjalin kerjasama, kekompakan, kebersamaan untuk melawan virus corona. Biarlah virus corona ini boleh cepat berakhir karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa bagi masyarakat Indonesia yang terkena virus corona dan mereka sekarang menderita sakit. Tolong Tuhan, Engkau berkenan hati dalam hidup mereka. Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu agar warga masyarakat yang saat ini menderita sakit karena virus corona boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan yang berasal dari Engkau sendiri. Para medis, dokter, perawat, dan tenaga yang lain yang senantiasa menangani para korban virus corona, Engkau berkati mereka, kekuatan kesehatan, keberanian dan ketekunan dan kesetiaan, sehingga para medis ini boleh menangani para korban virus corona dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, dan seluruh warga-Mu, warga masyarakat yang menderita sakit boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan yang berasal dari Engkau sendiri. Tuhan, di tengah-tengah kebaktian saat ini kami bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Engkau berkati, Engkau kuduskan persembahan ini, Engkau sendiri yang memakainya sebagai sarana untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Mulyosari. Demikian ya Bapa, doa permohonan, ungkapan syukur kami bersama, kami panjatkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Baik Ibu Bapak dan Saudara-saudara serta anak-anakku, sekarang kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali melalui pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 437. Kita pujikan bait
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan diundang untuk berdiri. Dan sekarang arahkanlah hatimu masing-masing kepada Allah untuk menerima berkat-Nya yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, dan persetujuan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati hidup dan kehidupan saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini melalui pujian KPJ nomor 460. KPJ nomor 460. Rahajo sing Gusti kita tumrap ring kita, tentrem rahajo sing Gusti kita tumrap ring kita. Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara jalannya kebaktian pagi hari ini. Dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, bahwa mulai tanggal 28 April sampai dengan tanggal 11 Mei di kota Surabaya akan diberlakukan PSBB. Oleh karena itu kita selaku warga masyarakat kota Surabaya hendaknya kita mentaati dan melaksanakan apa yang menjadi peraturan pemerintah melalui program PSBB supaya kita semua boleh terhindar dari sakit penyakit, terutama wabah virus corona yang saat ini kita hadapi bersama. Dan biarlah kita semua senantiasa boleh mendapatkan berkat kekuatan kesehatan, terhindar dari segala wabah virus corona, dan kita semua semakin bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa besok Minggu tanggal 3 Mei kita akan memakai liturgi ibadat syukur YBBK yang dikirim dari Majelis Agung. Dan di tengah-tengah kebaktian besok hari Minggu, kita akan melakukan persembahan 2 kali, yaitu persembahan syukur Minggu biasa dan juga persembahan syukur untuk YBBK Pusat. Oleh karena itu kita bersama-sama akan menyambut ibadah tanggal 3 Mei dengan penuh ungkapan syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.